Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat ruqyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah ada satu kasus. Ada orang yang mungkin tadinya jarang sholat, ya, bahkan tidak pernah sholat. Tiba-tiba dia sadar, dia berusaha untuk rajin sholat. Tadinya orang itu tidak baik, ya, dia sadar akan ketidakbaikannya, perilaku yang tidak baik, sikap yang tidak baik, ya. Kemudian dia sadar, dia berusaha untuk menjadi baik. Kemudian ada juga orang yang tadinya malas ke masjid, malas ngaji, ya, tidak mau ngaji. Tiba-tiba dia berusaha sadar akan kesalahannya, dia berusaha untuk ngaji dan ke masjid. Ya. Nah, ini sebetulnya satu hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang pertama yang harus kita sadari. Namun, hidayah itu tidak mudah. Tidak begitu saja datang. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh ikhtiar yang luar biasa, ya, agar kita sampai pada hidayah yang sebenarnya. Itu baru pintu-pintu hidayah yang diberikan oleh Allah, kesadaran kepada kita. Maka biasanya yang terjadi, orang-orang yang mengalami, ya, perpindahan atau hijrah dari satu yang tidak baik menjadi baik, dia akan mengalami satu tarikan, ya, tarikan positif dan tarikan negatif. Nah, dua tarikan inilah yang akan menarik dia, ya, akan mempengaruhi dia apakah dia akan tetap baik atau kembali menjadi buruk, tergantung niatnya. Maka yang sering terjadi, ya, ada orang yang misalnya tadinya dia nggak pakai jilbab, tiba-tiba dia pakai jilbab, maka akan dikatain lah, sok suci, sok alim, ustazah misalnya, karena pakai jilbab. Ya, yang tadinya nggak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid, dibilang tumben, ya, dibilang ustadz lah, ya, dibilang kiai lah, dibilang pak haji lah. Ini godaan-godaan yang dilakukan oleh manusia, ya, yang godaan itu datang dari manusia. Nah, bagaimana dengan godaan gaib? Akan datang juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, kata iblis, fabima aghwaytani laqwidannahum siratal mustaqim, ya, karena engkau telah menghukum aku tersesat, ya Allah, laqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti akan aku sesatkan manusia dari jalan-jalanmu yang lurus, jalan-jalanmu yang benar, ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Dan akan aku ganggu mereka dari depannya, dari belakangnya, dari samping kanan, dari samping kiri, dan akan sedikit yang ditemui hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, dari ayat ini, ya, harus kita pahami bahwa godaan mereka, ajakan mereka kepada hal-hal yang negatif itu sangat-sangat besar. Kita juga harus menyiapkan, ya, kekuatan niat kita kepada hal yang positif. Ya. Nah, ada kasus, ya, seseorang yang dia rajin ngaji, ya, dia berusaha untuk rajin ngaji, berusaha pakai jilbab, ya, berusaha taat sama suaminya, berusaha untuk menjadi baik di mata keluarganya, di mata lingkungannya. Tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba sakit.
sakit biasanya di lambungnya. Yang sering diserang orang-orang seperti adalah lambungnya, sakit lambungnya. Ketika dia minum obat nggak sembuh, akhirnya dia pergi ke dokter. Kata dokter, Bu, ini sakit lambung, asam lambungnya naik. Tuh. Atau sakit mah, dikasih obat mah, ya nggak sembuh juga. Sampai sakitnya itu makin menjadi-jadi. Kadang-kadang ada yang sampai dibawa ke IGD, ya, masuk ruang gawat darurat, diobati di sana. Tetap, ini mah sakitnya sakit lambung, gitu. Nah, ini ya sakit lambung ini bukan sakit lambung sebenarnya, tapi ini sakit yang diakibatkan oleh terjadinya pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan tadi. Satu sisi kita ingin menjadi benar, menjadi baik, sisi yang lain setan, jin berusaha untuk menarik kita kembali menjadi buruk. Nah, inilah permasalahannya, akhirnya terjadilah sakit di lambung. Maka yang harus kita kuatkan adalah niat kita, bahwa kita sudah ingin menjadi baik, ya udah lanjutkan kita menjadi orang baik, ya, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, yakini bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jeweran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa Allah mengingatkan kita, menguji kita. Yang namanya ujian itu, ya, dalam rangka naik kita kepada tingkat yang lebih tinggi, naik kelas kita. Kalau kita sudah lulus ujian, kita naik kelas, ya. Maka kita hadapi ujian ini. Jangan kita justru lemah, jangan kita mundur ke belakang. Hadapi ujian ini secara baik, ya. Yakini bahwa ini adalah ujian dari Allah. Yang ketiga, yakini bahwa Allah dengan memberikan ujian ini berarti Allah sayang sama kita, bahwa Allah cinta sama kita. Ini yang harus kita yakini. Allah cinta, Allah sayang sama kita. Berarti Allah kan ingat sama kita. Kita dikasih ujian, kita dikasih cobaan, ya. Kita yakin ini bukti atau bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Justru makin kita dekati, ya. Kalau seorang anak kan diuji sama orang tuanya, berarti si orang tua ini cinta sama anak itu, suka sama anak itu, kan begitu. Seorang guru menguji muridnya, ya, berarti kan dia suka, dia cinta sama anak itu. Nah, jangan kita mundur, jangan kita lemah. Wala tahinu wala tahzanu, ya, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kita merasa sedih, dan jangan juga kita merasa berduka cita. Tapi sesungguhnya kita lah yang paling tinggi kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, dengan adanya, ya, ujian seperti ini, kita harus introspeksi diri. Oh, kita dijewer nih sama Allah, kita diuji sama Allah dengan ujian yang berat. Jadi kita coba introspeksi diri, evaluasi diri. Kali saja, barangkali ada kesalahan kita pada masa lalu, dosa kita pada masa lalu, kemaksiatan kita pada masa lalu, kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita, ya, kepada suami atau kepada istri, kepada anak, kepada saudara-saudara. Ini yang harus kita evaluasi diri kita. Nah, mudah-mudahan, ya, kalau kita kuat menghadapi itu semua, ya, pasti, ya, Allah katakan dalam ayatnya, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap ujian itu pasti ada kemudahan. Dalam setiap ujian itu pasti ada hikmah, ada pelajaran yang kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat ruqyah semua. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.